Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aidil Fitri, NIM 220901501115 dari akuntansi S1 kelas H. Saya akan mengerjakan tugas pengantar akuntansi soal seri A dan seri B nomor ganjil. Seri A, nomor ganjil. S1 1A, transaksi. Seperti yang diketahui dari soal, kita disuruh menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel persamaan akuntansi. Nah, dari soal, transaksi A membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 45 juta dari dana pribadi, berarti masuk di kas. Kas bertambah 45. Terus masuk di modal Andri Kurniawan. Transaksi B, membeli perlengkapan kantor secara kredit LP 2 juta. Berarti masuk di perlengkapan dan masuk di utang usaha. Bertambah. Disaldokan jadi transaksi C, menerima kas dari pendapatan sewa atas pengelolaan sewa properti RP 8 juta 500. Berarti kas bertambah 8 juta 500 dan pendapatan jasa bertambah 8 juta 500. Setelah setiap transaksi dijumlahkan, ini masih tetap 2 juta. Juta 53 juta 500. Transaksi D, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan April RP 5 juta. Berarti kas berkurang 5 juta dan membayar sewa kantor beban sewa 500. Transaksi E, membayar utang kepada kreditur LP 1.375. Berarti kas berkurang 1.375. Dan membayar utang berarti utang usaha berkurang 1.375. Dikurang transaksi F, mengirim tagihan kepada pelanggan atas jasa pengelolaan sewa properti RP 11.250. Berarti utang usaha masuk di utang usaha 11.250 dan di pendapatan jasa bertambah 11.250. Tetap 40 juta 120. Transaksi D, membayar beban kendaraan termasuk biaya sewa RP 840 dan beban lain-lain RP 900. Berarti kas bertambah 1.740. Terus masuk di biaya beban sewa, beban kendaraan ditambah 840.000 dan beban lain-lain 900. Jadi saldokan tambah 1.140. Ini berkurang. Transaksi D, membayar beban kendaraan termasuk biaya sewa RP 840.000 dan beban lain-lain RP 900.000. Berarti kas berkurang 1.740.000. Masuk di beban kendaraan 840.000 dan beban lain-lain 900.000. Jadi saldonya sisa 45.385. Ini masih tetap 11.250, tetap 2.625, tetap 45.000. Ini ditambah di 19. Ini masih 750. Transaksi H, membayar gaji kantor LP 3.600. Berarti saldo berkurang 2.600 dan beban gaji disaldokan 41.785. Masih tetap. Nilainya masih tetap. Transaksi I, setelah itu perlengkapan yang tersisa adalah 550.000. Berarti biaya perlengkapan yang digunakan RP 1.450.000. Berarti berarti masuk di perlengkapan berkurang 1.450 dan di beban perlengkapan ini 2.000 dikurang 550 tetap
Gadi oleh Andri Kurniawan, berarti AS berkurang 2 juta dan masuk Raif Andri Kurniawan. Berarti saldo akhirnya 39.785.000. Pas kita usaha perlengkapan modal 45 juta dikurang Raif 2 juta ditambah pendapatan jasa 19.750 dikurang beban sewa 5 juta dikurang beban gaji 2.600.000 dikurang beban perlengkapan 1.450.000 dikurang beban kendaraan 840.000 dan dikurang beban lain-lain 900.000. Nomor 2. Jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Investasi pemilik dan pendapatan menambah ekuitas karena keduanya menaikkan aset perusahaan, sedangkan beban merupakan penurunan ekuitas pemilik yang timbul karena aktivitas perusahaan. Maka penarikan dan beban mengurangi ekuitas karena mengurangi kekayaan perusahaan. Nomor 3. Hitung laba neto bulan April. Untuk mengetahui laba neto, kita memerlukan laporan laba rugi. Andri Property, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Pendapatan jasa diketahui Rp 19.750.000. Beban gaji 3.600.000. Beban sewa 5 juta. Beban kendaraan 840.000. Beban perlengkapan 1.450.000. Dan beban lain-lain 900.000. Total beban jadi total beban 11.790.000. Laba neto pendapatan jasa dikurang total beban 19.750.000 dikurang 11.790.000 sama dengan Rp 7.960.000. Jadi laba neto bulan April yaitu 7.960.000. Nomor 4. Seberapa besar transaksi dalam bulan April meningkatkan atau menurunkan modal Andri Kurniawan? Andri Kurniawan, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Modal Andri 1 April 2016 itu tidak ada, jadi 0. Investasi 1 April 2016, investasi Rp 45 juta dari modal pertama. 45 juta. Laba neto April 7.960.000. Dijumlahkan 45 juta ditambah 7.960. 52.960.000 dikurangi penarikan atau Raif Andri Kurniawan yaitu 2 juta. Jadi kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 50.960.000. Modal Andri 30 April 2016 yaitu modal pertama Andri ditambah kenaikan pada ekuitas pemilik. Jadi kesimpulannya, besar transaksi dalam bulan April menaikkan modal Andri Kurniawan sebesar Rp 50.960.000. S1 3A, laporan keuangan. Dia Pratiwi mendirikan Reliable Financial Service pada tanggal 1 Juli 2016. Reliable Financial Service menawarkan konsultasi dan perencanaan keuangan kepada para kliennya. Pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi di bulan Juli adalah sebagai berikut. Instruksi 1. Buatlah laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Reliable Financial Service, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Pendapatan jasa yaitu 144.500. Beban gaji 55 juta. Beban sewa 33 juta. Beban kendaraan 16 juta. Beban perlengkapan 4.500.000. Beban lain-lain 4.800.000. Jadi total beban 113.300.000. Laba neto pendapatan jasa ditambah total beban. Laba neto pendapatan jasa dikurangi total beban sama dengan Rp 31.200.000. Jadi laba neto untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016 Rp 31.200.000. Nomor 2. Buatlah laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Reliable Financial Service, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Modal Dia Pratiwi 1 Juli 2016 itu tidak ada, jadi 0. Investasi 1 Juli 2016
yaitu Rp 50 juta. Laba neto Juli 31.200.000. Laba neto Juli berarti 81.200.000. Dikurangi penarikan atau price dia Pratiwi yaitu 15 juta. Kenaikan pada ekuitas pemilik 81.200 dikurang 15. 66.200.000. Jadi modal dia Pratiwi 31 Juli 2016 yaitu modal dia Pratiwi 1 Juli ditambahkan kenaikan pada ekuitas pemilik. Jadi 66.200.000. Nomor 3. Buatlah laporan keuangan per 31 Juli 2016. Reliable Financial Service, laporan posisi keuangan 31 Juli 2016. Aset S Rp 32.600.000. Perlengkapan 2.500.000. Piutang usaha 34.500.000. Total aset 69.600.000. Liabilitas utang usaha Rp 3.400.000. Ekuitas pemilik, modal dia Pratiwi yaitu dari laporan ekuitas pemilik 66.200.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas pemilik Rp 69.600.000. 4. Opsional, buatlah laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Reliable Financial Service, laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Arus kas dari aktivitas operasi, kas diterima dari pelanggan, yaitu di pendapatan jasa Rp 110 juta rupiah. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kepada kreditur. Berarti yang termasuk adalah beban gaji, beban sewa, beban kendaraan, dan beban lain-lain. Beban perlengkapan tidak termasuk. Jadi jumlah beban gaji 55.000 ditambah beban sewa 33.000 ditambah beban kendaraan 16.000 ditambah beban lain-lain 4.800 ditambah pembayaran kas kepada kreditur. Di utang usaha dibayarkan 3.600.000 sama dengan, jadi jumlahnya yaitu 112.400.000 rupiah. Arus kas neto dari aktivitas operasi 110 juta dikurang 112.400.000, yaitu min 2.400.000. Arus kas dari aktivitas investasi tidak ada, jadi ditulis saja begini. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik sebagai investasi, yaitu yang kas pertama 50 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau prive dia Pratiwi 15 juta. Jadi arus kas neto dari aktivitas pendanaan 50 juta dikurang 15 juta yaitu 35. Untuk mengetahui kenaikan neto pada kas selama tahun berjalan, berarti arus kas neto dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. 2.400.000 dikurang 35 juta yaitu 32.600.000. S15A, transaksi laporan keuangan. Kumala Dry Cleaners dimiliki dan dikelola oleh Rati Kumala. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Pekerjaan penatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan penentu lain dengan harga grosir. Aset dan liabilitas perusahaan per 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut. Kas Rp 45 juta, piutang usaha Rp 93 juta, perlengkapan Rp 7 juta, tanah Rp 75 juta, utang usaha Rp 40 juta. Transaksi bisnis selama bulan Juli dirangkum sebagai berikut. Transaksi A sampai dengan transaksi L. Instruksi 1. Hitunglah jumlah modal Rati Kumala per 1 Juli tahun berjalan. Untuk mengetahui modal Rati atau ekuitas pemilik, kita menggunakan rumus persamaan umum akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Bisa juga kalau kita membicarakan ekuitas pemilik, kita sisa balik, jadinya ekuitas pemilik
sama dengan aset dikurang dengan liabilitas. Jadi ekuitas pemilik sama dengan asetnya, yaitu kas 45 juta ditambah piutang usaha 93 juta ditambah perlengkapan 7 juta dan ditambah tanah 75 juta dikurang liabilitas, yaitu utang usaha 40 juta. Ekuitas pemilik sama dengan 220 juta dikurang liabilitas 40 juta sama dengan 180 juta. Jadi jumlah modal Rati per 1 Juli tahun berjalan adalah Rp 180 juta rupiah. Nomor 2, hitunglah aset, liabilitas, dan ekuitas per 1 Juli dalam bentuk persamaan seperti yang telah ditunjukkan di bab ini. Dalam bentuk tabel di bawah persamaan, tunjukkan setiap kenaikan dan penurunan akibat dari setiap transaksi dan saldo akhir setelah terjadinya transaksi. Transaksi A, Rati Kumala menambah investasi di perusahaan. Pertama, kita memasukkan kas terlebih dahulu, yaitu kas pertama 45 juta, piutang usaha 93, perlengkapan 7 juta, tanah 75 juta, utang usaha 40 juta. Modal Rati 180 juta dari sini. Transaksi A, Rati Kumala menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan 35 juta. Berarti kas bertambah 35 juta dan modal Rati bertambah 35 juta. 80 juta, 93 juta. Jadi, kita masukkan dalam ribuan, 40 ribu. Ini berarti 215 ribu. Transaksi B, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai 50 juta. Berarti kas berkurang 50 ribu dan kas berkurang dan masuk di tanah. Tanah bertambah 50 ribu. Saldo sisa 30 ribu, tetap 93 ribu, 7 ribu, 125 ribu, 40 ribu, tetap 215 ribu. Transaksi C, menerima kas dari pelanggan atas jasa penatu 32 juta 125 ribu. Berarti kas bertambah 32 juta 125 dan beban penatu. Berarti kas bertambah dan masuk di pendapatan jasa 32 125. Saldo kan masih tetap 62.125. Transaksi D, membayar sewa tempat untuk bulan berjalan Rp 6 juta. Berarti kas berkurang 6 ribu dan membayar sewa, berarti masuk di beban sewa 62.125 dikurang 6 ribu, 56. Sisa 56, 125 ribu, tetap 93 ribu, tetap 7 ribu, tetap 125, 40 ribu, 215 ribu, 32 ribu, 125, 6 ribu. Transaksi E, membeli perlengkapan secara kredit Rp 2.500.000. Berarti masuk di perlengkapan, ditambah perlengkapan 2.500.000 dan masuk di utang usaha bertambah 2.500. Transaksi F, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha Rp 22.800.000. Berarti kas berkurang 22.800.000 dan utang usaha berkurang 22.800.000. Transaksi G, mendapatkan imbalan atas jasa penatu pada pelanggan yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp 84.750.000. Berarti masuk di piutang usaha bertambah 84.750.000 dan masuk di pendapatan jasa bertambah 84.750. Saldo 93.000 ditambah 84 sama dengan 177.750.
116.875 rupiah. Masih tetap 60.000. Transaksi H, menerima tagihan bulanan untuk beban penatu bulan Juli, dibayarkan tanggal 10 Agustus, Rp 29.500.000. Berarti transaksi H masuk di utang beban. Utang beban 29.500. Dan masuk di beban penatu 29.500. Membayar beban berikut ini: beban upah 7.500.000, beban truk 2.500.000, beban utilitas 1.300, beban lain-lain 2.700. Berarti kas berkurang sebanyak 7.500 ditambah 2.500 ditambah 1.300 ditambah 2.700 14.000. Kas berkurang 14.000. Jadi beban upah 7.500, beban upah 7.500, kita tulis dalam ribuan. Terus beban truk masuk di beban transport 2.500, beban utilitas 1.300, dan beban lain-lain 2.700. Saldo 33.325 dikurang 14.000, 19.325. Transaksi J, menerima kas dari pelanggan sebagai pelunasan piutang Rp 88 juta. Berarti kas bertambah 88.000 dan piutang usaha berkurang. Piutang usaha berkurang 88.000. Disaldokan 19.325 ditambah 107.325. 107.350 dikurang 88.000, 989.750. Transaksi K setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar Rp 5.900. Berarti beban perlengkapan yang digunakan adalah Rp 3.600. Berarti masuk di perlengkapan berkurang 3.600 dan masuk di beban perlengkapan 3.600. Saldo 170. Transaksi L, menarik kas Rp 12 juta untuk keperluan pribadi. Berarti kas berkurang 12.000 dan di private 12.000. Saldo 107.325 dikurang 12.000, 95.325. Ya. Jadi beban mengurangi ekuitas pemilik, pendapatan modal menambahkan ekuitas pemilik. Nomor 3. Buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan Juli serta laporan posisi keuangan per 31 Juli. 3. Kumala Dry Cleaners. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Pendapatan jasa yaitu pendapatan jasa 116.875.000. LP 116.875.000 rupiah. Beban sewa yaitu 6 juta. Beban penatu 29.500. Beban upah 7.500. Beban transport 2.500. Beban utilitas 1.300. Beban perlengkapan 3.600. Dan beban lain-lain 2.700. Total beban 53.100.000. Jadi untuk mengetahui laba neto, pendapatan jasa dikurang total beban 116.875.000 dikurang 53.100.000 sama dengan 63.775.000 rupiah. Kumala Dry Cleanser. Laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Modal rati 1 Juli 2016 yaitu yang tadi di sini 180 juta. Jadi modal rati pertama 180 juta. Terus investasi tambahan oleh pemilik yang ini bertambah kas 35 juta. Berarti 35
juta. Laba neto selama bulan berjalan diambil dari sini, berarti 63.775.000. Laba neto selama bulan berjalan ditambah 35 tambah sama dengan 98.775.000 dikurangi penarikan atau prive. Prive berarti 12 juta, berarti dikurangi 12 juta sama dengan 86.775.000. Modal rati 31 Juli 2016 yaitu modal rati 1 Juli ditambahkan dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Jadi 180 juta ditambah 86.775.000 sama dengan 266.775.000. Kumala Dry Cleanser, laporan posisi keuangan untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Kas total saldo kas terakhir ini 95 juta. Berarti 95.325.000. Piutang usaha 89.750. Perlengkapan itu 5.900. Tanah 125 juta. Jadi total aset 315.975.000. Liabilitas utang usaha itu 9.700.000, 19.700.000. Utang beban yaitu 29.500.000. Jadi total utang Rp 49.200.000. Ekuitas pemilik modal Rati Kumala yang ini tadi 266.775.000. Berarti total liabilitas dan ekuitas 49.000 ditambah 267 sama dengan 315.975.000. 4. Opsional buatlah laporan arus kas untuk bulan Juli. Kumala Dry Cleanser, laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2016. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan yaitu 32.125.000 ditambah dengan 88 juta sama dengan 120.125.000. Dikurangi pembayaran kas untuk beban operasional yang diketahui jumlah beban yang dibayarkan senilai 42.800. Arus kas neto sama dengan 77.325.000. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah senilai 50 juta. 50 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik sebagai investasi yaitu yang ini 35 juta. Tambahan investasi 35 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau private yang ini 12 juta. Dikurang 12 juta. 35 juta dikurang 12 juta sama dengan 23 juta. Arus kas dari kenaikan pada KS selama tahun berjalan yaitu 77.325.000 dikurangi dengan 50 juta terus ditambah dengan 23 juta sama dengan 50.325.000. Kas per 1 Juli 2016 adalah ini, kas pertama 45 juta. Jadi kas per 31 Juli 2016 yang ini ditambah dengan kas per 1 Juli. Jadi 95.325.000. Soal seri B, nomor ganjil. S1 1B, transaksi. Pada tanggal 1 Maret tahun berjalan, Eni Rahayu mendirikan perusahaan asuransi. Transaksi berikut terjadi selama bulan Maret. Instruksi, tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel berikut. Diketahui, transaksi A membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 50 juta dari dana pribadi. Berarti masuk di kas 50.000 dan modal Eni Rahayu 50. Transaksi B membeli perlengkapan secara kredit Rp 4 juta. Berarti masuk di perlengkapan dan utang usaha. Disaldokan terlebih dahulu. Transaksi C membayar utang kepada kreditur Rp 2.300.000. Berarti kas berkurang 2.300 dan masuk di utang usaha berkurang 2.300.000.
Transaksi D menerima kas dari pendapatan jasa dari komisi asuransi Rp 13.800.000. Berarti kas bertambah 13.800 dan masuk di pendapatan jasa bertambah 13.800. Saldo 61.500. Transaksi E membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan Maret Rp 5 juta. Berarti kas berkurang 5.000, terus masuk di beban sewa. Rp56.500. Transaksi F membayar beban kendaraan Rp 1.150.000 dan beban lain-lain Rp 300.000. Berarti kas berkurang 1.450. Berarti beban perlengkapan dikurang beban kendaraan 1.150 dan beban lain-lain 300. Saldo 55.050. Transaksi G membayar gaji karyawan 2.500.000. Kas berkurang masuk di beban gaji 2.500. Berarti saldo sisa 52.550. Transaksi H setelah dihitung perlengkapan yang tersisa adalah 2.700.000. Berarti beban perlengkapan yang digunakan Rp 1.300.000. Berarti beban perlengkapan berarti masuk di perlengkapan berkurang 1.300 dan di beban perlengkapan 1.300. Saldo 4.000 dikurang 1.300 berarti 2.700. Berarti 2.300. Utang usaha lupa dikurangkan. Harusnya sisa 1.700. Transaksi I mengirim tagihan perusahaan asuransi atas komisi penjualan Rp 12.500.000. Berarti di piutang usaha 12.500 dan masuk di pendapatan jasa. Pendapatan jasa 12.500. Saldo 52.550. Transaksi J menarik kas untuk keperluan pribadi Rp 3.900.000. Berarti kas berkurang 3.900 dan masuk di proyek Eni Rahayu 3.900. Saldo 52.550 dikurang 3.900 dengan 48.650. 2. Jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Investasi pemilik dan pendapatan menambah ekuitas pemilik karena keduanya menaikkan aset perusahaan, sedangkan beban merupakan penurunan ekuitas pemilik yang timbul karena aktivitas perusahaan. Maka penarikan dan beban mengurangi ekuitas karena mengurangi kekayaan perusahaan. Nomor 3. Hitung laba neto bulan Maret. Untuk mengetahui laba neto, kita perlu membuat laporan laba rugi. Eni Asuransi, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2016. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu 26.300.000. Beban gaji 2.500.000. Beban sewa 5 juta. Beban kendaraan 1.150.000. Beban perlengkapan 1.300.000. Beban lain-lain 300.000. Total beban total beban 10.250.000. Jadi laba neto 26.300 dikurang 10.250 sama dengan 16.050.000. Nomor 4. Seberapa besar transaksi dalam bulan Maret meningkatkan atau menurunkan modal Eni Rahayu? Untuk mengetahui apakah transaksi meningkatkan atau menurunkan modal Eni Rahayu, kita memerlukan laporan ekuitas pemilik. Eni Asuransi, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2016. Modal Eni Rahayu 1 Maret 2016 tidak ada, jadi 0. Investasi 1 Maret 2016 itu modal pertama berarti 50 juta. Laba neto Maret yang ini 16.050.000 ditambah 66.050.000 dikurangi penarikan atau price Eni Rahayu senilai 3.900.000.
Kenaikan pada ekuitas pemilik 66.050 dikurang 3.962.150.000. Jadi modal Eni Rahayu 31 Maret 2016 adalah 0 ditambah 62.150.000 berarti 62.150.000. S1 3B Laporan Keuangan. Ika Putri mendirikan Putri Consulting pada tanggal 1 Agustus 2016. Pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi di bulan Agustus adalah sebagai berikut. Instruksi. Buatlah laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Putri Consulting. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Pendapatan jasa 125 juta. Beban gaji 58 juta. Beban sewa 27 juta. Beban kendaraan 15.500.000. Beban perlengkapan 6.100.000. Beban lain-lain 7.500.000. Total beban 114.100. Laba neto 125 juta dikurang 114 juta 100.000 sama dengan 10 juta 900.000. Nomor 2. Buatlah laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Putri Consulting laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Modal Ika Putri 1 Agustus 2016 tidak ada, jadi ditulis 0. Investasi 1 Agustus 2016, kas yang pertama yaitu 75 juta. Laba neto Agustus 10.900.000 sama dengan ditambah 85.900.000 dikurangi penarikan atau praif Ika Putri 15 juta. Kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 70.900.000. Modal Ika Putri 31 Agustus 0 ditambah 70.900 yaitu 70.900.000. 3. Buatlah laporan posisi keuangan per 31 Agustus 2016. Putri Consulting laporan posisi keuangan 31 Agustus 2016. Kas 38 juta. Perlengkapan 2.900.000. Piutang usaha 33 juta. Jadi total aset 73.900.000. Liabilitas utang usaha 3 juta. Ekuitas pemilik modal Ika 70.900.000. Total liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu 73.900.000. Jadi 4. Opsional. Buatlah laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Putri Consulting laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2016. Kas diterima dari pelanggan yaitu 92 juta. Yang ini 92 juta. 92 juta. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kepada kreditur. Jumlah beban 28.000 ditambah 27.000 ditambah 15.500 ditambah beban perlengkapan tidak termasuk langsung beban lain-lain 7.500 sama dengan 108.000 total beban ditambah pembayaran kepada kreditur 6.000 sama dengan 114 juta. Jadi 92 juta dikurang 114 juta sama dengan minus 22 juta. Arus kas dari aktivitas investasi tidak ada. Kas diterima dari pemilik sebagai investasi yaitu 75 juta. 75 juta dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau praif Ika 15 juta. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan yaitu 75 juta dikurang 15 juta 60 juta. Kenaikan neto pada kas selama tahun berjalan 60 juta dikurangi 22 juta sama dengan 38 juta. Kas awal sama dengan 38 juta. S1 5B transaksi laporan keuangan. Dwi Dry Cleaner dimiliki dan dikelola oleh Ayu Hartanti. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Pekerjaan penatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan penatu lain dengan harga grosir. Aset dan liabilitas perusahaan per 1 November 2016 adalah sebagai berikut. Instruksi 1. Hitunglah jumlah modal Ayu Hartanti per 1 November. Untuk mengetahui modal atau ekuitas pemilik, kita akan menggunakan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan
liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Untuk yang lebih mudahnya, kita tukar saja untuk mencari ekuitas pemilik. Rumusnya ekuitas pemilik sama dengan aset dikurang liabilitas. Jadi ekuitas pemilik aset seperti yang tercantum di soal, yaitu kas 39 juta ditambah piutang usaha 80 juta tambah perlengkapan 11 juta ditambah tanah 50 juta dikurang liabilitas, yaitu utang usaha 31.500.000. Jadi bebannya itu 39 juta ditambah 80 juta ditambah 11 juta ditambah 50 juta sama dengan 180 juta dikurang 31.500.000. Ekuitas pemilik adalah Rp 148.500.000 rupiah. Jadi modal Ayu Hartanti per 1 November adalah 148.500.000 rupiah. 2. Hitunglah aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik per 1 November dalam bentuk persamaan seperti yang telah ditunjukkan di bab ini. Dalam bentuk tabel di bawah persamaan, tunjukkan setiap kenaikan dan penurunan akibat dari setiap transaksi dan saldo akhir setelah terjadinya transaksi. Transaksi 1, Ayu Hartanti menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan 21 juta di rekening bank perusahaan. Berarti, kita terlebih dahulu menulis modal awalnya itu kas 39.000, utang usaha 80.000, perlengkapan 11.000, dan tanah 50.000. Liabilitas utang usaha 31.500. Nah, transaksi A berarti kas bertambah 21.000. Modal Ayu masuk di modal Ayu 148.500. Berarti tambah modal, berarti modal Ayu bertambah 21.000. Saldo 60.000. 50.000, 31.500. 148.500 ditambah 21.000 sama dengan 169.500. Transaksi B, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai Rp 35 juta. Berarti kas berkurang 35.000. Membeli tanah bertambah 35.000. Saldo 25.000, tetap 80.000, 11.000, 85.000, 31.500, tetap 169.500. Transaksi C, membayar sewa tempat untuk bulan berjalan Rp 4 juta. Berarti kas berkurang 4.000. Beban sewa 4.000. Saldo 21.000, 80.000, 11.000, 85.000, 31.500, 169.500. Transaksi D, mendapatkan imbalan jasa atas jasa penatung pada pelanggan yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp 72 juta. Berarti bertambah di piutang sebesar 72.000. Dan pendapatan jasa 72.000. Saldo tetap 21.000, 80 tambah 152.000, tetap 11.000, 85.000, 31.500, 169.500, 72.000, 4.000. Saldo E, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sama dengan Rp 20 juta. Berarti kas berkurang 20 juta, utang usaha berkurang 20 juta, 20.000. Saldo sisa 1.000, 152, 11.000, 85.000, 31.500 dikurang 20.000 dengan 11.500, 169.500, tetap 70.000, 4.000. Transaksi F, membeli perlengkapan secara kredit Rp 8 juta. Berarti di perlengkapan bertambah
8.000. Beban berarti F masuk di usaha bertambah 8.000. G menerima kas dari pelanggan atas jasa penatu 38 juta. Di saldo. G menerima kas dari pelanggan atas jasa penatu. Berarti kas bertambah 38.000. Pendapatan jasa 38.000 sama dengan 39.000, 152.000, 19.000, 85.000, 19.500, 160.500, 72.000 ditambah 38.000 sama dengan 110.000, 4.000. Transaksi H menerima mendapatkan imbalan atas jasa penatu pada pelanggan yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 77 juta. Berarti masuk di piutang usaha bertambah 77.000. Terus masuk di pendapatan jasa bertambah 77.000. Saldo 187.000. Tetap 39.000. 152 ditambah 77.000 sama dengan 229. 229.000. 19.000, 85.000, 19.500, 169.500. Transaksi I menerima tagihan bulanan untuk beban penatu bulan November dibayarkan tanggal 10 Desember. Rp 29.450.000. Berarti masuk di utang beban 29.450 dan masuk di beban penatu 29.450. Saldo 39.000, 229.000, 19.000, 85.000, 19.500, 29.450, 169.500, 187, 4.000, 29.450. Transaksi J membayar beban berikut ini: beban upah 24.000, beban truk atau transport 2.100, beban utilitas 1.800, dan beban lain-lain 1.300. Jadi kas berkurang sebanyak 24.000. Jadi kas berkurang 24.000 ditambah 2.100 ditambah 1.800 ditambah 1.300 berkurang 29.200. Saldo 39.000 dikurang 29.200 sama 9.800. Piutang usaha 229.000, 19.000, 85.000, 19.500, 29.450, 169. Transaksi K. Setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 11.800.000. Berarti beban perlengkapan yang digunakan adalah 7.200. Berarti berkurang di perlengkapan 7.200 dan masuk di beban perlengkapan 7.200. Saldo tetap 9.800, 229.000, 11.800, 85.000, 19.500, 29.450, 169.500, 187.000, 4.000, 29.450, 24.000, 2.100, 1.800, 7.200, 1.300. Transaksi I menarik kas Rp 5 juta untuk keperluan pribadi. Kas berkurang 5.000. Raif Ayu 5.000. Saldo 4.800, 229.000,
perlengkapan 11.800, tanah 85.000, utang usaha 19.500, utang beban 29.450. Modal ayu 169.500 dikurang prive 5.000, pendapatan jasa 187.000 dikurang beban sewa 4.000, dikurang beban upah 24.000, dikurang 2.100, dikurang 1.800, dikurang 7.200, dikurang 1.300. Saldo akhir 4.800.000. Nomor 3, buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan November serta laporan posisi keuangan per 30 November 2016. Dwi Dry Cleaner. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2016. Pendapatan jasa yaitu Rp 110 juta. Beban sewa yaitu 4 juta. Beban penatu 29.450.000. Beban upah 24 juta. Beban transport 2.100.000. Beban utilitas 1.800.000. Beban perlengkapan 7.200.000. Beban lain-lain 1.300.000. Total beban beban 69.850.000. Laba neto Rp 40.150.000. Dry Cleaner. Laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2016. Modal ayu Hartanti 1 November 2016. Modal ayu 148.500.000. Investasi tambahan oleh pemilik yaitu 21 juta. Laba neto selama bulan berjalan 40.150.000. Rp 61.150.000. Dikurangi penarikan atau prive dari ayu Hartanti yaitu 5 juta. Kurangi 5 juta sama dengan 56.150.000. Rp204.650.000. Dwi Dry Cleaner. Laporan posisi keuangan untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2016. Kelas 4. Piutang usaha, perlengkapan, tanah 85 juta. Total aset Rp330.600.000. Liabilitas utang usaha yaitu Rp96.500.000. Utang beban Rp29.450.000. Total utang Rp125.950. Modal ayu nanti Rp204.650.000. Total Rp330.600.000. Nomor 4, opsional. Buatlah laporan arus kas untuk bulan November. Dwi Dry Cleaner. Laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2016. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan Rp 187 juta. Dikurangi pembayaran kas untuk beban operasional.
29.850.000. Arus kas Rp117.150.000. Arus kas dari investasi bukan kas untuk pembelian tanah 56. Pembelian tanah Rp 85 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan kas diterima dari pemilik sebagai investasi, yaitu yang ini, kas 21 juta. Dikurangi penarikan atau play value 5 juta, jadi sisa 16 juta. Kenaikan itu pada kas selama tahun berjalan 48.150.000. Kas per 1 November 39.000. Kas per 31 November yaitu 87.150.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.